Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai kelas pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dina, Mita, Kodimah, Lintang, tolong kameranya diaktifkan. Hari ini kuisnya ditunda dulu sampai minggu depan ya, karena materi yang minggu lalu belum selesai. Sebelum kita lanjut mengenai teknik sampling dalam survei, di minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa macam teknik. Ya, ada simple random sampling, ada systematic sampling, ada apa lagi? Stratified random sampling dan simple cluster sampling. Simple cluster sampling. Sebelum saya lanjut ke teknik sampling yang berikutnya, menjadi teknik utama dalam rapid survei nanti, saya ingin beberapa dari kalian mencoba untuk menjelaskan ulang mengenai teknik-teknik yang sudah kita bahas minggu lalu. Coba, Lintang ada? Lintang, secara singkat, simple random sampling itu seperti apa? Simple random sampling tuh Jelaskan dengan bahasa kamu aja. Paling sederhana, terus buat komunitas yang kecil, terus kurang representatif kalau buat sampel. Cara pengambilan sampel seperti apa? Caranya populasinya semua populasi dikasih nomor, dinomorin, habis itu diacak pakai aplikasi CS survei atau enggak pakai Excel. Pakai Excel. Kemudian Nanda, setelah diacak lalu diapakan? Ini Miss, kalau misalnya mau pilih nomor dari 1 sampai 45, nah dalam nomor itu yang dipilih misalnya dalam nomor itu cuman 1 sampai 15 dalam 5 kelompok misalnya Miss ya. Diambil dari paling kiri atau terserah diambil dari mana. Yang habis sih Miss. Oke. Kemudian Zumar, simple random sampling bisa nggak kalau nggak pakai aplikasi bantuan? Mungkin bisa ya, Miss ya. Caranya? Belum sempat baca-baca lagi, Miss. Kemarin sempat nggak masuk. Oke, gimana Nure? Itu Miss, kalau misalkan simple random sampling itu kalau misalkan cuma ada 2 bisa pakai koin Miss. Terus kalau misalkan ada 6 itu bisa pakai dadu gitu Miss. Kalau sampelnya banyak? Kalau harus pakai itu Miss, Excel, table Excel atau sheet survey. Table Excel atau sheet survey, oke. Sekarang ke systematic sampling ya. Wulan, coba jelasin secara singkat bagaimana itu systematic sampling. Jadi kalau systematic sampling itu misalkan kita mau ngambil sampelnya dari 60 orang. 10 dari 60 orang. Nah, itu berurutan gitu, Miss. Dia diurutin, terus dibagi. Misalkan mau ngambilnya 10-10, jadi misalkan kayak dibagi 6 per 6 gitu sih, Miss. Terus? Terus
nanti buat dipilih angka pertamanya itu dia bisa pakai random gitu, Miss. Misalkan mau yang pertama itu angka nomor 2. Jadi seterusnya juga urutan yang kedua gitu, Miss. Oke. Sekarang stratified random sampling. Kalau stratified random sampling seperti apa ya, Oswin? Kalau stratified random sampling, dia kan dari stratified itu berarti bertingkat, Miss. Jadi dia digunakan untuk suatu populasi yang punya beragam ukuran, gunanya untuk menyamaratakan representatif dari suatu kelompok di populasi tersebut, Miss. Kayak kemarin contohnya untuk jenis kelamin laki-laki sama perempuan. Tuh. Tapi dia juga gunain sistem teknik samplingnya bisa pakai simple random, kalau enggak dari systematic sampling gitu dari kedua kelompok tersebut. Oke. Kalau simple cluster sampling, Hana? Ada Hana? Kodima sama Ara kameranya boleh diaktifkan. Hana? Ya, Miss. Kalau simple cluster sampling seperti apa? Simple cluster sampling mirip sama simple random sampling nggak sih, Miss? Tapi Gimana tuh? lupa, Miss. Catatannya ketinggalan. Kamu di mana emang? Catatannya di Riau. Di Riau. Kamu di mana? Sekarang di Jakarta. Kemarin dari Riau. Oke. Mita gimana, Mit? Jadi kalau cluster cluster sampling itu Miss yang buat nentuin yang rumah tangga dalam satu RT misalnya 20 mau nentuin di 20 rumah tangga itu jadi dipilih pakai simple random sampling juga. Ntar misalkan kalau misalkan udah di random terus nanti di itu Miss kalau misalkan 20 rumah yang itunya 20 berarti nanti dipilih yang kurang dari 20 gitu nggak Miss? Belum ketangkep intinya. Coba siapa ya? Gina. Ada Gina? Gin, simple cluster sampling gimana, Gin? Misalkan mau milih ada 20 klaster rumah. Nah, terus kita mau milih 2 klaster itu nanti bisa pakai simple random sampling gitu. Diacak urutan klasternya. Prinsip inti dari simple cluster tuh yang dipilih apanya sih? Kita mau milih apanya sih? Kodima ada? Vivi, gimana Vi? Iya, Miss. Nah, prinsip dasarnya simple cluster tuh yang mau dipilih apanya sih? Di dalam cluster sampling itu yang ingin dipilih kelompok yang ada di cluster tersebut, Miss. Kelompok yang ada di cluster ya. Yang membedakan antara simple cluster dengan simple random apa? Kalau sistem cluster itu semisalnya contohnya di ketua RT dan di dalamnya ada beberapa individu-individu lagi, Miss. Oke, kalau misalnya saya mau mengambil sampel 10 individu, ya, 10 individu, tapi landasannya adalah klaster dari pasien rumah sakit di kelas 3 rawat inap, ya, bangsal rawat inap kelas 3 yang satu kamarnya terdiri atas 5
pasien. Nah, di kelas rawat inap itu terdapat 10 kamar. Oke, terdapat 10 kamar. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya agar saya dapat mengambil 10 pasien dari 10 kamar rawat inap kelas 3 tersebut yang setiap kamarnya ada 5 pasien. Coba, siapa yang bisa menjelaskan caranya? Mau nyoba, Miss? Oke, Nanda, silakan Nanda. Diambil 2 kamar. Diambil 2 kamar. Karena kalau klaster itu kalau di perumahan yang diambil itu kepala keluarga. Setiap kepala keluarga. Nah, kalau misalnya kasusnya tadi di rumah sakit, Miss kan mau ngambil 10. Jadi ambil aja 2 kamar. Ambil 2 kamar. Terus iya. Cara menentukannya? Diacak, Miss, bisa pakai simple random, bisa pakai sistematik. Coba tentukan salah satu cara saja. Pakai sistem random, maybe, Miss. Yang Kayak mana? misalnya pakai simple random, Miss. Simple random gimana Bisa contohnya? Kalau lupa. dari 10 gimana ngerandomnya? Kalau dari 10 kamar ya, Miss. Berapa kamar tadi, Miss? 10 kamar. 10 kamar, 1 kamar ada 5. Misalnya dari 10 diacak, terus misalnya lupa. Oke, ada yang mau bantu melengkapi? Tadi sudah benar yang awal ya, yang Nanda jelaskan sudah benar. Sekarang langkah selanjutnya, ketika kita sudah mau menentukan 2 kamar, bagaimana cara menentukan 2 dari 10 kamar itu? Yang belum saya tanya siapa ya? Kayaknya udah semua ya. Kodimah mana ya, Kodimah? Tiara belum itu. Oh, Tiara belum. Ayo, Ra, coba, Ra. Diam aja, Ra. Gini bukan sih, Miss, kan 10 kamar. Terus dibuat kan dulu. Terus dibuat 10 1 sampai 10 terus dibuat angka 1 sampai 10 terus diacak 2 angka yang pertama keluar itu jadi kamar yang dipilih. Bukan gitu Mas? Diacaknya pakai apa? Pakai Excel bisa, Miss, atau pakai Excel bisa atau iya pakai aplikasi yang si survei, tapi kalau cuma 1 sampai 10 nggak bisa deh kalau dadu 1 sampai 6. 1 sampai 10. Iya pakai Excel. Pakai Excel ya. Oke, kalau misalnya caranya pakai systematic sampling gimana? Ada yang mau coba? Kalau pakai systematic sampling gimana? Menentukan 2 kamar dari 10 kamar itu. Mau coba? Dibagi 2 kelompok aja, Miss. Dibagi 2 kelompok. Kemudian terus di ini lagi nomornya itu di randomin lagi mau ke berapa, interval berapa. Misalnya kedua, berarti nomor 2 sama nomor 7. Gitu, Miss. Kamar nomor 2 dan kamar nomor 7. Nomor 7. Oke. Paham ya tentang macam-macam teknik sampling. Nah, keseluruhan teknik sampling yang kita diskusikan sejak minggu lalu itu masuk ke dalam jenis sampling apa? Probability atau non-probability? Probability. Probability sampling. Kalau yang non-probability, yang seperti apa sih? Itu kayak total sampling gitu, Miss. Total sampling, Total kemudian accidental sampling. accidental sampling, Purposive. sama apa? Purposive sampling. Oke. Simple cluster. Nah, sekarang
Kita lanjut ke bagian teknik yang kelima, yaitu two-stage cluster sampling ya. Two-stage cluster sampling. Two-stage artinya adalah 2 tahap. Stage itu tahapan ya, bukan panggung tapi tahapan. Kemudian cluster kelompok. Sampling adalah cara pengambilan sampel. Jadi karena ada two stage, jadi ada 2 tahap. Ada tahap awal, ada tahap kedua. Nah, di sini dia punya 2 macam prosedur. Jadi ada 2 opsi yang bisa teman-teman pakai. Saya akan jelaskan dulu prosedur yang pertama. Untuk tahap awal, ya, jadi bagaimana atau kapan kita mau menggunakan atau bisa menggunakan two stage cluster sampling, yaitu ketika kita ingin mengambil sampel dalam sebuah klaster yang besar, ya, misalnya klaster RT, RW, kelurahan, seperti itu. Kemudian kita ingin menentukan sampel cluster dengan probability proportionate to size. Apa itu maksudnya probability proportionate to size? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian dari seluruh klaster ini, ya, jadi dia merupakan tingkatan lanjut dari simple cluster sampling, ya, dengan stratified sampling ya, yang kemarin kita sudah bahas. Nah, yang sekarang untuk prosedur pertama tahap awal adalah dengan probability proportionate to size. Yang kedua adalah jumlah sampel konstan per cluster. Jadi setiap cluster kita tentukan jumlah sampel konstannya berapa dengan simple random sampling atau systematic sampling. Nah, ini tahapan yang pertama. Misalnya dari 20 cluster, ya, dari 20 cluster kita pilih 2 cluster pada tahapan awal dengan probability proportionate to size. Nah, probability proportionate to size-nya itu di-explain nanti. Nah, 2 cluster ini kita pilih dengan cara apa? Bisa simple random sampling atau systematic sampling. Nah, atau misalnya karena hanya memilih 2 ya, kalau ada 20 kan kita rentang ini kalau systematic sampling tidak bisa, kalau 3 sama 12 bukan ya, karena kalau misalnya pakai interval 10, kalau kita ngambil starting point-nya adalah 3, seharusnya dia ke 13 kan. Tapi ini kita gunakan simple random sampling. Anggap saja dalam tabel itu angka 3 dan angka 12 muncul secara berurutan di paling awal. Maka kita ambil 2 cluster, kemudian nah, 1% in each sample cluster. Jadi dari ini sama dengan simple cluster sampling ya. Dari 2 cluster yang sudah kita pilih, kita hitung di dalam cluster kepala, misalnya cluster kepala keluarga ini ada berapa anggota keluarga sih? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Di cluster nomor 3 ada 4 anggota. Dan di cluster nomor 12 ada 5 anggota. Artinya ada 9 gitu ya. Nah, kemudian select 2 persons by SRS in each sample cluster. SRS adalah simple random sampling. Di dalam setiap cluster kan tadi kita punya 2 cluster. Cluster 3 sama cluster 12. Nah, karena anggota keluarga di cluster 3 itu hanya ada 4, ya, maka kita ambil dalam random table. Rentang angkanya terserah kamu mau nginput berapa, yang penting melewati 4. Nah, kita pilih urutan angka yang muncul terlebih dahulu dari 1 sampai 4. Ketika di random table ini random table angkanya starting point-nya adalah 1, ending point-nya adalah 60. Ya, ending point-nya adalah 60. Nah, ketika di random, kita ambil dari kiri atas, turun ke bawah, kita dapat angka 1 sampai 4, nomor 2. Kemudian di baris kedua tidak ada, di baris ketiga tidak ada, di baris keempat kita nemu angka 4. Nah, 2 sampel ini yang akan dijadikan perwakilan. Jadi, keinginan kita
dari 2 klaster ini, karena setiap anggotanya, setiap kepala keluarga anggota yang berbeda, kita pengen ngambil perwakilan masing-masing 2 orang. Misalnya ada ayah, ibu, dan 2 anak. Siapa yang akan kita jadikan perwakilan untuk diwawancarai? Kita hanya ambil 2, oh ternyata dapat ayahnya sama anak pertama, 2 orang ya, yang nomor urut 2 sama nomor urut 4 misalnya seperti itu. Nah, kemudian hal serupa juga kita lakukan terhadap klaster 12 ya. Di klaster 12 ini tadi anggota keluarganya ada 1 sampai 5 orang, maksimal 5 orang, maka kita bikin random table seperti ini. Ya, kemudian kita cari di sini rentangnya sama dari 1 sampai 60, tapi tadi kita starting point-nya bukan dari atas lagi ya. Kenapa? Karena kalau kita ngambil dari atas lagi, maka kita akan menemukan angka yang sama, yaitu angka 2 dengan angka 4. Maka ketika kita menentukan anggota keluarga yang nomor urut berapakah yang akan menjadikan perwakilan sampel kita, itu tadi di klaster 3 kan kita selesai sampai sini ya, maka kita lanjut ke bawah. Jadi untuk di klaster 12 kita lanjut dari nomor 4 ke bawah. Jadi dari nomor 11 kita terusin 11, kemudian kita ke atas kita nemu nomor 3, lalu kita ke bawah lagi kita nemu nomor 1. Nah, 1, 3 dan 1 menjadi perwakilan dari klaster 12. Jadi sama-sama 2. Ini nomornya nomor urut 2 dan 4, yang di klaster 12 adalah nomor urut 1 dan 3. Seperti itu. Jadi didapatkan 4 sampel dari setiap klaster, total 4 sampel, yaitu 2 orang perwakilan dari setiap klaster. Sampai sini paham? Ini prosedur pertama. Two-stage cluster sampling, perbedaannya apa yang simple cluster? Kalau yang simple cluster tadi, ketika kita menentukan cluster mana yang mau dijadikan sampel, kemudian pas kita lihat ini 4 orang, ini 5 orang, di simple cluster 9-9-nya kita jadikan sampel. Tapi kalau yang di two-stage cluster sampling, itu ada tahap yang kedua, yaitu kita menentukan jumlah yang sama dari setiap klaster. Meskipun anggotanya berbeda jumlahnya, tapi kita tetap ambil perwakilan dengan jumlah sampel yang sama, sama-sama 2. Ini di prosedur pertama dari two-stage cluster sampling. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain? Mau tanya, Miss. Ya, Nanda. Jadi misalnya di salah satu klaster itu misal ada rentang umur nggak, Miss? Umur segini tuh nggak dimasukin sampel, nggak dimasukin gitu, Miss. Nah, jadi nggak dimasukin. Itu tergantung dengan kriteria inklusi penelitian kamu. Ini kan tekniknya tidak terbatas pada jenis penelitian apapun ya, ini bisa diaplikasikan pada jenis penelitian apapun. Kalau misalnya tadi konsepnya adalah di rumah tangga, mungkin ada kalau yang mau diwawancarai, artinya kan dia harus sudah paham bahasa si pewawancara dengan isi dari apa yang ditanyakan. Maka biasanya batasan umurnya adalah 18 tahun ke atas gitu, karena bisa dipertanggungjawabkan kejujurannya dari setiap jawaban. Itu bisa. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, artinya sudah ada restriksi ya, kriteria di awal. Tapi kalau misalnya konsepnya adalah pasien, ya pasien yang tadi saya kasih contoh di bangsal kelas 3 rawat inap misalnya, itu kan pasti umurnya dewasa semua kan, karena kalau pasien anak-anak sudah otomatis akan dipisahkan kamar rawat inapnya. Nah, kalau yang seperti itu, tadi yang saya bilang ada 10 kamar, kemudian setiap kamar ada 5 orang, kita mau ambil perwakilan, ternyata saya cukup mengambil 2 orang dari setiap kamar, ya hanya butuh 4 orang untuk diwawancarai, maka penentuan 2 orang dari 5 orang yang ada di kamar itu, mereka 5-5-nya punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi penentuannya adalah pakai two-stage cluster sampling. Gitu. Itu ya, Nanda? Ya, Miss. Jelas ya? Jelas. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Nah, ini ending dari prosedur yang pertama. Untuk two-stage cluster sampling-nya kita menentukan tadi ada
menentukan klaster nomor 3 dan nomor 12. Kemudian perwakilan dari setiap klaster secara random menggunakan tabel kita dapatkan misalnya kalau anggota keluarga yang nomor 2 dan nomor 4. Sedangkan di klaster 12 kita dapat nomor 1 dan nomor 3. Jadi ini kita hanya butuh 4 orang saja yang terdiri atas 2 orang perwakilan dari setiap klaster. Nah, itu yang prosedur pertama. Ini prosedur kedua. Tetap yang prosedur kedua itu karena dia istilahnya sama-sama two stage, artinya ada 2 langkah. Yang pertama adalah penentuan sampel dengan probability proportionate to size, sama ya. Jadi kita tentukan kita mau mengambil dari 20 klaster itu, mau mengambil 2 klaster mana yang menjadi perwakilan. Kemudian ada langkah kedua adalah menentukan jumlah konstan per klaster menggunakan probability sampling with quota. Apa itu probability sampling with quota? Nih, saya akan jelaskan. Ini langkah pertama dulu di prosedur kedua. Ya, jadi startingnya sama dengan prosedur yang pertama. Dari 20 klaster ini kita ambil misalnya secara random maupun secara sistematik. Tapi kalau penentuan 3 dan 12 seperti yang saya bilang kayaknya ini dipilih secara random, misalnya pakai tabel. Kemudian terpilih klaster nomor 3 dan nomor 12 ya. Kemudian enumerate all persons in each sample cluster. Enumerate itu artinya kita hitung ya, klaster nomor 3 itu ada 4 orang, klaster nomor 12 itu ada 5 orang. Kemudian di prosedur 2 itu kita hanya memilih 1. Ya, kita hanya memilih 1, one random number. Obtain one random number ranging from 1 to 4. Kenapa rentangnya 1 sampai 4? Karena tadi di klaster 3 anggotanya hanya ada 4 orang. Tapi tadi di setiap klaster ini kita hanya mau ngambil 1. Ya, hanya mau ngambil 1 sampel saja di two-stage cluster sampling ini. Nah, kemudian kuota itu artinya 1 ya, kita kuotakan 1. Kalau tadi 2. Nah, kemudian dari kiri atas startingnya 40, turun ke bawah cari yang angkanya rentang 1 sampai 4, dapat angka 2, maka yang nomor 2 ini akan jadi perwakilan. Kemudian kalau klaster 12 kita ambil rentang 1 sampai 50. Di klaster 12 ini starting point-nya bukan dari 40 tapi dari setelah angka 2 yang sudah kita pilih tadi ya. Maka dari nomor 53 turun ke bawah 6 tidak termasuk karena lebih dari 5. Naik lagi 27 sampai 32 tidak ada yang kurang dari 5. Kita naik lagi 7 lebih dari 5 juga, terus sampai kita dapat angka 1 sampai 5, dapatlah angka 4. Nah, jadi yang angka 4 ini merupakan perwakilan dari klaster 12 ya. Ini nomor 4. Sampel nomor 4, ini sampel nomor 2. Gitu. Jadi kalau yang tadi prosedur pertama kita ambil masing-masing 2, kalau di prosedur kedua di sini kita ambil masing-masing 1 pakai kuota. Nah, didapatkan 2 responden yang urutan nomor 2 di klaster nomor 3 yang akan dijadikan sampel kita, yang sedangkan di klaster nomor 12 kita dapat yang responden nomor 4 atau nomor urut 4. Ya, urutan ini terserah si peneliti mau menomorkannya berdasarkan apa, misalnya alfabetik kah dari abjad namanya, atau misalnya dari susunan nomor 1 itu selalu bapak, nomor 2 selalu ibu, misalnya nomor 3 selalu anak pertama, nomor 4 anak kedua, dan seterusnya. Itu terserah si peneliti ya. Ini biasanya teknik sampling probability semuanya pakai penomoran gitu. Adapun definisi nomornya itu bebas. Kalau misalnya kita mau samplingnya anak sekolahan atau mahasiswa di kelas, bisa penomorannya pakai NPM. Misalnya semacam itu ya. Atau nomor urut absen. Nah, kemudian setelah kita ambil satu-satu perwakilan, ya, ini kita pilih random start person in each sample cluster. Jadi tadi kan kita mau ngambilnya 2 ya. Di prosedur pertama kita ngambil 2. Di prosedur kedua kita hanya butuh mengambil 1 saja perwakilan, yang selanjutnya, yang sampel selanjutnya itu dipilih berdasarkan urutan random
Nah, kalau misalnya gini, have person arrange themselves in household and select the nearest person until quota is reached. Misalnya kuota kita tuh ada 2 per cluster ya. Kita mau ngambil 2 orang, tapi tadi di bagian stage yang kedua dalam simple random samplingnya kita menentukan hanya 1. Nah, 1 tadi cuma buat random startnya doang. Nah, dapat. Nah, si nomor 2 ini setelah kita wawancara, kita tanya, Bapak atau Ibu mau nunjuk siapa buat dijadikan sampel selanjutnya dalam cluster ini. Oh, dia misalnya menunjuk suaminya gitu. Saya menunjuk suami saya aja karena anak saya sepertinya tidak siap untuk menjadi responden. Misalnya, oh oke, suaminya lah yang jadi responden yang kedua. Jadi yang nomor urut 2 dengan nomor urut 1. Nah, ketentuan siapa yang akan menjadi sampel berikutnya biasanya ditentukan oleh si random start ini. Gitu. Terus yang nomor 12 adalah sama. Tadi kita random start-nya adalah nomor 4 ya, sesuai dengan urutan simple random sampling di dalam random table. Nah, si nomor 4 ini kemudian kita tanya, karena arrange themselves itu artinya si dia menentukan sendiri gitu. Si sampel responden menentukan sendiri siapa yang selanjutnya akan dipilih gitu ya. Kayak di game ya, game di kelas kan gitu. Kadang ada dosen yang ngasih pertanyaan ke 1 orang dulu ya, random start dulu nih. Terus habis itu 1 mahasiswa itu nunjuk temennya. Next siapa yang bakal ditanya sama dosen berikutnya gitu ya. Nah, itu arrange themselves namanya untuk prosedur yang kedua dalam two stage cluster sampling. Jadi intinya sama-sama mengambil 4 sampel yang setiap sampel ini terbagi atas 2 perwakilan dari setiap cluster ya. Ini cluster 1, ini cluster 3, ini cluster 12. Cluster 12 gitu ya. Nah, cuman caranya doang. Lebih mudah yang pertama atau yang kedua, biasanya penentuannya itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu. Kalau misalnya kamu mengkhawatirkan si random start yang responden pertama yang sebagai random start ini akan memakan waktu untuk memilih the next person yang mau diwawancarai, maka lebih baik ditentukan di awal saja dengan prosedur pertama. Kita udah terlanjur bikin tabel random, ya udah sekalian aja dipilih gitu. Jadi full penentuannya dari tabel randomnya, nggak perlu pakai mereka menentukan sendiri pakai urutan sesuka hati gitu ya. Nah, ini perbedaan antara langkah 1 dan langkah kedua pada prosedur kedua adalah yang pertama untuk langkah 1 sama ya, sampel cluster dengan PPS proportional to size ya. Nanti secara detail ada bagiannya khusus karena ini jenis teknik sampling yang akan kita pakai di dalam survei cepat. Nah, di langkah kedua, ini perbedaannya. Kalau prosedur kedua, pilih orang pertama secara acak, tadi kita pakai random start. Yang kedua adalah orang terdekat dari orang pertama hingga kuota penuh. Kalau kuotanya 5, berurutan. Orang kedua nanti nunjuk orang ketiga nunjuk orang keempat nunjuk orang kelima. Kalau menurut kamu atau perkiraan kamu itu bakalan lama, maka lebih baik gunakan prosedur pertama. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk prosedur kedua dalam two stage cluster sampling? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Paham ya? Paham ya? Paham, Miss. Oke. Kemudian next-nya, ini two stage cluster survey atau two stage cluster sampling dalam tabel survei, kayaknya saya salah ketik. Nah, kalau two stage cluster sampling ya biasanya rapid survey itu dia punya jumlah sampel minimal ya. Jumlah sampel minimalnya adalah 300. Kalau kita turun ke lapangan, ini biasanya cakupannya semana. Klasternya bisa bisa satu RW. Kalau RW-nya padat.
Kalau misalnya perumahannya apa namanya tidak begitu padat, biasanya 300 ini bisa mewakili satu kelurahan, ya. Satu kelurahan ini rapid survey. Jadi langkah pertama adalah memilih 30 klaster dengan probability proportionate to size. Misalnya di dalam satu RW ini ada 30 RT, enggak sampai ya kayaknya ya. Satu RW enggak sampai 30 RT ya. Satu RW biasanya paling banyak berapa RT sih? 10 ya. 10 RT kita asumsikan sebagai apa ya misalnya. Nah, misalnya dalam satu kelurahan deh, satu kelurahan kita ambil 30 klaster. Nah, 30 klaster ini ya, satu kelurahan misalnya dia ada 5 RW, RW 1 jadi nah, di sini RW 1, RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, sama RW 5. Nah, di setiap RW ini misalnya ada kalau dia 30 maka 1 2 3 4 5 ada 6 ya. Ada 6 misalnya. Ada 6 RT 1 sampai 6, sama di sini juga ada RT 1 sampai 6. RT 1 sampai 6. RT 1 sampai 6. Nah, RT 1 sampai 6. Nah, ini kalau dalam rapid survey biasanya yang menjadi sampel kita adalah kepala keluarga. Jadi ketika kita sudah menentukan 30 klaster dengan probability proportionate to size, nah probability proportionate to size itu, jadi kalau kita mau survei di satu kelurahan dengan ada 5 RW dengan masing-masing ada 6 RT, 6 kali 5 artinya ada 30 rukun tetangga ya, ada 30 RT total, maka 30 RT ini yang menjadi klaster. Jadi klaster kita adalah klaster RT. Nah, kemudian dari setiap RT kita pilih satu kakak pertama. Ya. Jadi dari 30 RT ada 30 kakak yang menjadi random start kita. Ya, random start kita. Nah, kemudian kalau misalnya kesulitan dengan menggunakan simple random sampling dengan tabel random, biasanya kamu kalau nentuin kakak ini saya mau pakai nomor rumah. Nah, akan kesulitan kalau misalnya nomor rumahnya nggak jelas atau ngacak. Di sini nomor 1, nomor 2-nya adanya di seberang sana. Sampingnya nomor 1, nomor 3 misalnya. Nah, itu kan nggak beraturan. Jadi biasanya lebih mudah pakai kuota. Jadi yang pertama kita pilih kakak pertama secara acak dulu di setiap klaster. Ya, saya mau ngambil rumah yang paling ada di pinggir jalan misalnya. Nah, kemudian lanjut ke tetangga terdekat sampai 10 kuota itu terpenuhi. Jadi jalan aja sesuai dengan arah gitu ya. Terus sampai kuota itu terpenuhi. Ke samping rumah dari kepala keluarga yang pertama ternyata nggak ada orangnya, kosong, maka boleh pindah ke rumah sebelahnya. Ya, itu sampai terpenuhi 10 kuota. Kenapa 10 kuota? Kita pengen mengambil 300 dari 30 RT. Maka 30 kali 10 sama dengan 300 kepala keluarga ya. Jadi kepala keluarga artinya dari masing-masing kepala keluarga kita hanya ngambil satu, misalnya suaminya aja atau bapaknya ya, yang dijadikan sampel untuk wawancara atau istrinya saja. Gitu. Ini yang biasa dilakukan dalam rapid survey. Cara teknik sampling, stage cluster sampling. Gitu. Ini yang sederhana. Atau kita penentuan kepala keluarga atau rumah berdasarkan lanjutan dari starting point yang tadi, ya, random start tadi kita pilih, kemudian ke sebelahnya sampai 10 kota. Ini istilah lainnya adalah snowball.
Snowball itu adalah bola salju. Jadi seperti kita melempar bola salju, yang pertama adalah kita ambil satu bongkahan salju, kemudian kita buat sebuah bola, kemudian kita gelincirkan di atas permukaan salju. Nanti bola itu semakin jauh dia menggelinding, semakin besar ukurannya, ya kan? Karena saljunya akan menempel sendiri. Snowball sampling seperti itu. Jadi arah gelindingannya itu kita yang menentukan kemana, tapi urutannya adalah sesuai dengan arah jalannya. Jadi kita nentuinnya pakai bola. Ini artinya apa? Kalau tadi berdasarkan penjelasan saya, yang prosedur 1 atau prosedur kedua yang biasa dipakai, yaitu prosedur kedua, karena dia lebih fleksibel. Jadi kalau kita menentukan dari awal berkonsep pakai simple random sampling, kemudian kita punya table random, kita punya urutan, nah tetapi di kenyataannya di urutan nomor rumah yang mau kita datangin, nomor rumahnya nggak ada atau orangnya nggak ada, itu kan biasanya akan bikin kagok si enumerator atau peneliti ya, apalagi yang diturunin itu staff gitu, relawan atau siapa yang bukan menjadi otak utama dari si pendesain samplingnya. Maka itu akan menyulitkan. Jadi kalau misalnya kamu bekerja tim, biasanya menggunakan ini Snowball. Ya, karena apa? Rapid survey ini membutuhkan waktu yang cepat. Ya, jadi kalau kita terlalu lama dengan teknis, takutnya sehari itu harusnya bisa dapat 30 RT, 30 kepala keluarga, hingga 30 kepala keluarga yang bisa turun langsung, atau misalnya kalau cuma ada 5 orang, kita butuh 6 hari buat turun nih kayaknya, misalnya. Nah, 6 hari berarti 6 dibagi 300 dibagi 6 harusnya adalah 50 kepala keluarga per hari yang sudah diwawancarai. Nah, target 50 kakak per hari ini harus dilakukan oleh 5 orang misalnya. Nah, 5 orang artinya adalah 1 orang harus mewawancarai 10 kakak. Kamu pertimbangkan sendiri efisien mungkin waktu yang digunakan, bagaimana caranya bisa mencapai wawancara ke 10 kepala keluarga. Kalau di teknisnya kamu bingung sendiri karena tiba-tiba nomor rumah yang sudah ditentukan itu nggak ada orangnya, itu akan wasting time. Maka biasanya kita pakai ini ya, pemenuhan kuota. Jadi lanjutkan ke tetangga terdekat sampai 10 kuota. Gitu. Atau misalnya boleh ditanya kepada si kakak pertama yang kita wawancarai, Bapak atau Ibu ada nggak rekomendasi kepala keluarga di sini yang bisa saya wawancarai dan sekarang ada dan bersedia orangnya. Oh ada, misalnya Ibu ke rumah, 2 rumah samping rumah saya tuh, dia ada di rumah nggak kerja misalnya, Ibu datang aja. Oke, itu akan lebih mempermudah kita untuk survei. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Masih ada waktu setengah jaman lagi ya. Sudah? Tidak ada? Jelas? Jadi itu perbedaan antara ada simple random sampling, systematic sampling, kemudian stratified sampling, dan simple cluster sampling. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang interview konsep, planning, organizing, and conducting survey. Apa maksudnya? Nah, konsep interview itu seperti apa? Ya, wawancara ketika turun di lapangan, konsep dasarnya dulu, kemudian planning, bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, menyusun timeline, organizing itu lebih ke sana, dan conducting survey. Saat pelaksanaan surveinya harus apa atau apa saja harus dilakukan. Bisa sih keempat kan benar ya? Nah, ini sebagai pengingat kita ya sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Mungkin sudah ada yang pernah tahu tentang WISE Word ini.
Jadi ada salah satu ulama besar ya, ahli fikih, yang mengatakan bahwa kalau seorang penuntut ilmu seperti mahasiswa atau siswa atau santri atau siapapun ya itu ingin menuntut ilmu, maka ada enam syaratnya ya. 6 syaratnya. Jadi di sini ada kata-kata ahli, saudaraku, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara ya. Apa saja? Yang pertama adalah zakaun, yaitu kecerdasan. Apa yang dimaksud cerdas di sini bukan dengan IQ tertentu dia baru bisa mendapatkan ilmu, bukan, tapi paling tidak kalau buat IQ untuk manusia normal punya kewarasan itu bisa menuntut ilmu. Cerdas di sini adalah lebih kepada kecerdikan dalam mengatur waktu, ya, kecerdikan dalam metode belajar, ya, itu yang dimaksud kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah punya bekal. Punya bekal itu apa maksudnya? Ketika kita mau menuntut ilmu, jangan datang dengan tangan kosong, dengan otak kosong, tapi punya bekal. Karena kalau tidak punya bekal, kemungkinan besar akan sulit untuk menangkap ilmu. Dan yang kedua, bekal yang di sini adalah secara material, ya, material. Seperti kalau mau kuliah, itu harus ada biaya yang dibayarkan, ya nggak sih? Ya. Kemudian pasti ada ongkosnya. Kalau online ongkosnya kuota gitu kan, ini bekalnya. Terus ada asupan logistik, makanan, minuman, dan lain-lain, ini bekal. Dan yang ketiga adalah semangat. Ini yang penting. Ya, kalau tidak punya semangat, maka biasanya males akan untuk menangkap ilmu. Nah, lalu yang keempat ini, bersahabat dengan guru. Nih, kenapa? Karena kalau kita menjadi murid atau mahasiswa, yang ilmu yang kita dapat dari mana? Dari guru, ya, atau dari dosen, maka harus bersahabat. Definisi bersahabat itu apa sih? Yang pertama adalah hormat, ya, hormat. Yang ketiga yang kedua adalah patuh. Patuhnya selama itu baik dan memang harus dijalani, maka patuhi, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah adabnya, ya. Ini hormat sama adab ini termasuk. Nah, kemudian yang keempat syaratnya menurut Imam Syafi'i itu sungguh-sungguh. Jadi sudah dia cerdas, pintar mengatur waktu, tahu metode belajar yang benar, kemudian bekalnya ada, ya, kemudian punya semangat, hubungan dengan dosennya dia baik, kemudian dia bersungguh-sungguh. Kesungguhannya ini dari mana? Dari kerajinannya dia hadir dalam pertemuan, kemudian usaha dia dalam mengerjakan tugas, misalnya ini. Sungguh-sungguhnya terlihat dari sana. Dan yang terakhir adalah membutuhkan waktu yang lama. Jadi tidak ada orang yang pintar sekejap hanya dengan belajar dari Mr. Google misalnya. Enggak. Ya, membutuhkan waktu yang lama. Semakin lama dia belajar, maka dia akan semakin expert. Jadi kalau kamu dapat gelar sarjana, maka harus 4 tahun. Kalau mau S2, tambah 2 tahun lagi, gitu ya. Memang butuh waktu, gitu. Jadi jangan sampai waktu yang lama ini sia-sia karena kamu tidak mengoptimalkan ilmu yang didapatkan selama 4 tahun. Ini kan tahun terakhir ya. Coba kamu cross-check. Dari tahun 2017 itu saya dapat apa aja sih sampai sekarang? Kebuang sia-sia nggak 3 tahun kemarin, gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, setelah kita belajar tentang teknik, selanjutnya seorang peneliti itu harus tahu syarat interview, apa saja yang perlu disiapkan, lalu bagaimana caranya, ya. Yang pertama adalah konsep. Sebentar, pennya kita rubah poin. Konsep interview. Yang kedua ada manajemen form.
Yang mana duluan ya? Iya benar. Manajemen form ini contoh yang dipakai dari standar WHO ya. Manajemen form untuk survei cepat apa saja, kemudian manajemen sampel berkaitan sama yang kita pelajari sebelumnya, kemudian merencanakan survei cepat seperti apa saja urutannya, kemudian organizing, bikin timeline, sama conducting survei itu urutan seperti apa, dan time frame. Ini nggak banyak kok yang akan kita bahas. Konsep interview dulu. Nah, konsep interview, komponen penting dalam interview kalau kita mau wawancara, jelas ada interviewernya, ada instrumennya. Ini pasti ya, karena kalau interviewernya nggak ada, siapa yang mau wawancarain, ya kan? Kalau instrumennya nggak ada, pedomannya apa? Jadi interview di sini kalau dalam rapid survey, karena kita epidemiologi, maka semuanya kuantifikasi. Wawancara itu artinya kita punya form, kita tanya langsung ke respondennya, gitu ya. Itu interview juga, teknik wawancara, tapi bukan masuk dalam wawancara mendalam, bukan ya. Nah, kemudian ada apa lagi dalam interview? Ada responden. Ya, kita sebutnya responden, bukan informan, karena memang hanya membutuhkan responnya saja, bukan informasi yang mendalam dari apa yang kita tanyakan. Jadi itu perbedaan istilah ya. Jadi kalau dalam kuantitatif sampel kita disebutnya adalah responden, tapi kalau dalam kualitatif sampel kita disebutnya adalah informan. Nah, dua komponen ini yang penting. Kemudian pewawancara atau interviewer dengan responden itu punya standar ya. Si pewawancara harus punya pertanyaan yang jelas. Jelas ini adalah tidak ambigu, kemudian valid dan reliable ya. Kemudian yang kedua, pewawancaranya harus terlatih, dilatih dulu, di training singkat sehari misalnya. Kalau kamu pakai enumerator, maka semua enumeratornya harus diajarin dulu, dilatih dulu ya, tentang apa, tentang instrumennya, tentang teknik datang ke sampelnya seperti apa, durasi wawancara harusnya berapa lama, bagaimana cara pencatatannya, dan lain-lain. Ini harus terlatih. Kemudian ada protokol atau pedoman wawancara tertulis. Harus ada. Ini gunanya buat apa? Buat si pewawancara, in case dia lupa, ya, atau juga buat responden. Ya, pedoman wawancaranya juga perlu untuk responden. Kenapa? Karena responden perlu diinfokan apa saja yang akan dia tanya, ya, apa saja yang akan ditanyakan kepada dia, kemudian apa keuntungannya bagi dia, apa kerugiannya bagi dia, ya bagaimana keterjagaan privasinya si responden itu harus ada di dalam protokol, gitu ya. Dan ini harus tertulis. Jadi si pewawancara harus punya tiga ini, Dan kalau secara teknis alat tulis dan lain-lain tetap ya harus bawa. Nah kalau responden ini yang menjadi tantangan kita. Kenapa? Karena pertama, responden itu tidak bisa distandarisasi kemampuannya dalam memahami pertanyaan. Ini karena saat kita turun lapangan, orang yang kita wawancara yang menjadi sampel kita pasti sangat beragam, ya, baik dari segi pengetahuan, kemudian kemampuan memahami atau kemampuan berkomunikasi, itu kan beragam. Maka sangat penting bagi kita peneliti untuk punya pedoman wawancara atau kuesioner yang terstandar dengan pertanyaan yang jelas ini, yang valid dan reliable. Ini penting sekali. Jadi asumsinya adalah dengan kualitas minimal si responden itu sudah dapat ditangkap maksud pertanyaan kita itu apa, gitu ya. Jadi dapat menjawab ini, kemampuan memahami pertanyaan, harapannya tidak bermakna ambigu pertanyaannya. Dan yang kedua, ini dia, tidak bisa distandarisasi keinginannya untuk menjawab pertanyaan dengan jujur. Jadi si responden pun tidak bisa kita jamin dia menjawab pertanyaan kita dengan jujur. Ya, terutama pertanyaan-pertanyaan mengenai status kesehatan yang sensitif. Misalnya adalah perilaku seksual, atau misalnya perilaku merokok, ya. Merokok pun biasanya kebanyakan perokok, dia tahu bahwa perilakunya itu tidak baik. Kemudian ketika diwawancara, dia tidak mengaku kalau dia merokok. Apalagi kalau kuesioner kita ini
sifatnya online. Jadi baru tuh ada contoh ya kakak kelas kamu, kakak tingkat kamu tahun ini baru lulus, beberapa bulan lalu sidang, dia penelitian, ini buat pelajaran ya, jadi jangan sekali-kali dilakukan. Kenapa? Dia buat penelitian tentang perilaku merokok pada remaja di SMK ya, SMK. Artinya SMK, kalau kita dengar kata SMK, berarti kan gambarannya mayoritas siswanya kebanyakan laki-laki atau perempuan sih SMK? Yang Laki-laki kan? tergantung. Nah, kalau rata-rata ya saya bilang kebanyakan laki-laki. Kok ada yang sign out? Sebentar. Sebentar, saya auto sign out. Bentar ya, saya chat di grup dulu. Takutnya recordingnya nggak kerekam. Bentar. Jadwal kita jam 1 kan ya? Benar kan jam 1? Iya, Miss. Oke. Nah, recordingnya masih running nggak di kalian? Masih ya, aman ya. Oke. Masih, Miss. Oke, sebentar. Tadi di slide. Oke. Nah, itu jadi kakak kelas kamu itu bikin kuesionernya pakai Google Form. Dan dia jadi anak SMK. Kenapa? Karena dia di tempat kerjanya dia di Google Form itu dia tanyain tentang perilaku merokok. Ada pertanyaan, apakah dalam 1 bulan terakhir ini kamu merokok atau tidak? Terus jawabannya ya dan tidak. Percaya atau tidak, hasilnya adalah banyak yang tidak merokok, padahal mayoritas jenis kelaminnya adalah laki-laki. Bukannya kita pesimis ya dengan hasil tersebut, tapi jadi sebenarnya sekolah tersebut punya data sekunder gitu ya, data pendataan rutin dari UKS-nya bahwa dari BP-nya gitu kan, kalau di sekolah ada BP ya, dari BP-nya bahwa hampir semua laki-laki di sekolah tersebut adalah perokok gitu. Nah, kemudian kakak kelas kamu ini dapat hasil penelitiannya yang ngerokok itu cuma 30%-an gitu. Dan dia harus teliti itu cross step, kemudian uji hubungan ya, banyak faktor tentang perilaku merokok yang kemudian hasilnya jadi tidak valid. Kenapa? Ini adalah ada satu faktor yang tidak bisa dikontrol oleh kita sebagai peneliti, yaitu keinginan si responden untuk menjawab pertanyaan dengan jujur. Nah, kita juga tidak bisa membuktikan apakah si responden ini jawabnya jujur atau bohong, karena tidak bisa kita amati langsung kalau pakai kuesioner. Maka kalau kita mau survei online, itu disarankan jangan meneliti tentang hal-hal yang bersifat sensitif, yang cenderung secara behavior-nya manusia itu dia akan menutup-nutupi. Karena kalau dia buka, itu seperti membuka aibnya sendiri. Gitu. Jadi tidak disarankan penelitian yang sensitif dengan menggunakan kuesioner online. Gitu ya, karena itu. Jadi bagaimana cara mensiasati supaya si yang diwawancara atau si responden ini jujur menjawab, yaitu berarti kitanya harus pintar mengatur strategi dengan bagaimana cara kita mewawancarainya dia. Gitu, paham? Paham ya? Kemudian, nah ini, perspektif dalam mengenali penyakit. Ini penting dalam mewawancara karena
Yang kita hadapi adalah manusia. Maka kamu waktu di awal-awal semester itu ada nggak belajar psikologi kesehatan? Ada mata kuliah psikologi kesehatan nggak? Ya, Miss. Hah? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, Miss. Kayaknya ada deh. Ini pentingnya memahami psikologi manusia ya. Di Promkes ada belajar tentang persepsi. Persepsi belajarnya di mana? Antropologi, sosial antro. Ada. Kalau sosial antro lebih kemana dia belajarnya? Masih ingat nggak? Intinya gini, setiap manusia itu punya persepsi yang berbeda dalam memaknai status kesehatan. Ya, penyakit saja. Kalau kita sebagai profesional kesehatan itu yang harus kita amati adalah melihat ada atau tidaknya penyakit gitu. Melihat penyakitnya berdasarkan apa? Ini penglihatan secara objektif. Kita lihat ada tanda nggak? Tanda itu apa sih? Kalau tanda itu yang dapat diukur dengan alat indera, ya. Misalnya dia demam, itu tanda, ya. Gejalanya demam. Tandanya apa? Kenaikan suhu, ya, yang di atas 37,5 derajat. Ini tanda. Kita pantau tanda sesuatu yang dapat terukur dengan alat indera, gitu ya. Kemudian gejala. Gejala itu sifatnya objektif, ya. Jadi demam itu adalah gejala yang bersifat objektif. Kita lihat. Lalu hasil tes laboratorium. Ini kan yang bisa membaca hanya ahli kesehatan untuk diagnosis. Ini saat kita mengukur penyakit atau mengenali penyakit, ini perspektifnya profesional kesehatan. Tapi kalau orang awam atau orang biasa, dia melihatnya bukan melihat penyakitnya, dia nggak tahu dia sakit apa, tapi dia melihat episode penyakit. Misalnya tiba-tiba dalam satu hari itu dia demam, ya, dia demam dari ringan, kemudian malamnya dia demam tinggi, tapi besok paginya dia membaik. Tapi setelah demamnya membaik, dia mengeluhkan sakit tenggorokan. Nah, itu episode penyakit yang kalau orang awam belum bisa mendefinisikan dia sakit apa. Nah, ini kalau profesional kesehatan dia harusnya sudah bisa memprediksi gitu ya, melihat oh dia kemungkinan sakit apa. Nah, kemudian yang dirasakan oleh orang awam adalah ketika munculnya gejala, dia merasakan perubahan fungsi tubuh. Gitu. Ya, misalnya tiba-tiba lidah saya terasa pahit, makan apapun tidak terasa. Ini dia sebuah refleksi dari perubahan fungsi tubuh yang dirasakan. Seperti itu. Dan untuk jangka waktu tertentu sebagai suatu penyakit. Jadi yang harus menginterpretasikannya sebagai penyakit adalah profesional kesehatan. Ya. Nah, ini ya perspektif atau mengenali suatu penyakit kalau dari sisi health profesional ketika dia sakit, ada tanda, ada gejala di sini, sick. Nah, layperson ini artinya orang awam, lay itu awam ya. Orang awam, dia melihatnya sebagai illness episode. Illness episode itu periode kesakitan, ill. Apa bedanya ill sama sick? Kalau sick itu adalah definisi objektif. Kalau ill itu what you feel gitu, apa yang dirasakan. Ya, jadi sifatnya adalah subjektif. Jadi kalau dalam istilah bahasa Inggris juga teman-teman perlu memperhatikan perbedaan. Kalau dia ada penggunaan kata sick itu sakit betul objektif, artinya menurut definisi ahli kesehatan, gitu ya. Nah, kalau illness, kesakitan, sakitnya di sini lebih ke subjektif. Nah, kalau si orang awam ini merasakan dia sakit, ada periodenya, kemudian si health professional melihat tanda gejala dan hasil laboratoriumnya dia sakit, terkonfirmasi, maka fix dia sakit, ya, sick. Nah, kemudian kita lihat yang hijau dulu. Kalau misalnya health professional itu melihat si nakes ya, tenaga kesehatan melihat tidak ada gejala, tidak ada tanda, tidak hasil laboratoriumnya normal, maka well dia tidak sakit. Nah, kalau yang dirasain sama orang awam apa?
oh, saya sehat-sehat aja, saya aktivitas seperti biasa, makan enak, gerak enak, maka dia tidak merasakan adanya episode penyakit atau periode penyakit. Dia merasa well, ya, dia merasa baik. Maka ini akur, sama perspektifnya, walaupun dengan sudut pandang masing-masing. Nah, yang di bagian merah, ya, di bagian merah ini adalah tantangannya ahli kesehatan. Ketika kita menghadapi suatu penyakit yang secara hasil laboratoriumnya itu terkonfirmasi positif, tapi tidak ada gejala. Ya, sehingga orang awam itu menganggap dirinya sehat-sehat saja, gitu. Ya, dirinya sehat-sehat saja, padahal dia membawa agen penyakit di dalam tubuhnya. Ini yang disebut asimptomatik sakit yang tanpa gejala. Ini harus diluruskan oleh health profesional supaya si orang awamnya ini dia sadar, dia tahu bahwa dia sakit. Karena posisinya dia sakit, tapi tidak ada illness episode. Dia nggak ngerasain perubahan fungsi tubuhnya sedikit pun gitu ya. Ini yang disebut asimptomatic sick. Atau kondisi yang kedua seperti ini. Nggak sakit dia, nggak sakit apa-apa, tapi si orang awam ini merasakan ada perubahan fungsi tubuh, mungkin karena dia overthinking, ya, sehingga dia kurang tidur, kemudian di pagi harinya dia merasa lemas. Nah, ini kan dia ngerasain illness episode, punya beban pikiran berlebih misalnya, kemudian dia merasakan dirinya kelelahan, illness episode, tapi secara diagnosis, baik tanda, gejala, maupun hasil laboratorium, no disease, nggak ada indikasi penyakit apapun. Maka ini istilahnya worried well. Worried well itu adalah sebenarnya well gitu ya, baik-baik saja. Tapi karena si orang awam yang merasakan ada illness episode, maka ini yang dikhawatirkan dalam jangka panjang akan mengarah kepada disease. Gitu ya. Dikhawatirkan dalam jangka panjang akan mengarah kepada disease kalau dia secara perspektif merasakan dirinya sakit. Nah, kalau dalam jangka panjang mungkin itu merupakan awal dari munculnya penyakit yang lain, atau secara psikologis si orang awam ini punya masalah gitu ya. Ada two sorts of disagreement. Nah, contohnya gini, untuk kasus malaria, ya, kalau health profesional itu menganggap hari pertama menurut urutan gejalanya si pasien pasti sakit kepala sama general malaise, lemas, ya, badannya lemas secara umum. Kemudian hari kedua dia muntah dan diare gejalanya. Kemudian hari ketiga baru demam tinggi dan meriang, chill itu meriang ya, dingin. Lalu hari keempat dan kelima dia tanpa gejala. Tapi hari ke-6 dia demam lagi dan sakit kepala. Jadi demamnya naik di hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5 turun, naik lagi di hari ke-6. Ini ciri khasnya malaria. Nah, tapi kalau menurut perspektifnya orang awam, hari pertama itu had a bad headache, ya, sakit kepala. Kalau general malaise ini dia pasti nangkepnya did not feel well, gak enak badan. Sakit kepala sama gak enak badan. Nah, di hari kedua, namun vomiting ini sebagai simptom ya, gejala, tapi kalau menurut persepsinya orang awam dia sakit perut. Nah, diare sama gejala sama perspektifnya sama diare. Nah, kemudian yang ketiga, di hari ketiga high fever ya, high fever. High fever itu tandanya fever with sweating ya, demam tinggi dengan berkeringat. Kemudian chills dan merasa dingin. Nah, di hari keempat kelima, kalau menurut riwayat alamiah penyakitnya malaria ini masih dalam urutan gejala, ya, walaupun no symptom. Tapi si layperson ini pasti melaporkan bahwa di hari keempat dan kelima itu saya sudah sembuh, sudah sehat. Tapi kenapa tiba-tiba di hari ke-6 demam lagi? Gitu ya, pasti dia akan mengeluhkan seperti itu, padahal kita sudah tahu bahwa polanya malaria itu hari keempat kelima itu tidak ada gejala. Di hari ke-6 baru dia ngerasain fever dan headache. Artinya apa?
ada 2 terms di sini. Ya, ada 2 terms di sini. Yang pertama itu terukur secara teori riwayat alamiah suatu penyakit oleh profesional kesehatan saja yang mengetahui, dan ini menurut perspektifnya orang awam. Nah, perbedaan antara perspektif orang awam dengan definisinya profesional kesehatan harus ditengahi dengan melalui kuesioner yang terstandar. Kuesioner harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam sehingga dia menjawab sesuai dengan tujuan kita si health profesional gitu. Jadi ketika ada istilah-istilah rumit dalam definisi kesehatan, jangan sekali-kali kamu tanyakan itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan si orang awam ini tidak memahaminya. Kecuali yang kita ukur adalah pengetahuan, gitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk mengexamine, untuk menguji bahwa tadi ada dua kolom di sini yang worried well sama asimptomatik ini ya, yang kemungkinan nggak sinkron gitu, karena yang seharusnya dia nggak sakit dia ngerasa sakit, atau seharusnya dia sakit tapi dia nggak ngerasa sakit. Maka health profesional itu harus mengukur kondisi kesehatan dari perspektifnya dia. Maka perlu dipastikan screening dengan menggunakan alat diagnosis ya, uji laboratorium misalnya, untuk memastikan kalau dia nggak ngerasa sakit. Maupun dia ngerasa sakit, yang paling penting dengan hasil konfirmasi uji laboratoriumnya itu measure health condition from perspective of health professional, atau pastikan dengan riwayat alamiah. Coba gejalanya apa aja Bu, misalnya kalau ada penyakit yang mirip-mirip kayak DBD sama tipes, demam tinggi, kemudian turun, nggak nafsu makan, kemudian lemas, itu kan gejalanya umum semua ya. Maka hanya petugas kesehatanlah yang dapat menentukan dia sakit apa, gitu ya. Itu perspektifnya harus perspektif health profesional. Nah, di dalam interview ini yang harus kita perhatikan. Kita harus bisa mengukur kondisi kesehatan si responden dari perspektifnya dia. Yang nanti baru kita terjemahkan ke dalam perspektif profesional kesehatan, ya. Atau nakes gitu. Tadi yang saya bilang, dalam interview ini seninya di sini. Kita mengukur kondisi kesehatan dari perspektif orang awam supaya dia dapat menjawab secara objektif. Seperti itu. Nah, dalam wawancara ada kondisi yang kita ukur berdasarkan 2 hal, yaitu real, kenyataan, yang ini bisa terbebas dari ketidakjujuran karena dapat diukur dengan observasi langsung. Maka ketika kita mau tanyain kuesioner ke responden, itu alangkah baiknya jangan meminta dia untuk mengisi sendiri, tetapi kita tanya one by one gitu. Apakah Anda merokok dalam sebulan terakhir? Ya, misalnya. Kira-kira sering atau jarang ya? Kalau sering itu misalnya kamu definisikan lagi, misalnya dalam 1 minggu, apakah setiap hari ngerokok? Nah, itu. Jadi bahasa kita harus diterjemahkan sesuai dengan pemahamannya orang awam gitu. Nah, kita observasi langsung. Kalau dia bilang, oh tidak, saya tidak merokok, tapi kamu cium bau asap rokok dari mulutnya dia. Kira-kira benar apa salah? Kayaknya dia merokok ini. Jadi ini dapat diukur dengan observasi langsung gitu. Nah, beda dengan hasil laporan. Kalau hasil laporan ini sangat bergantung pada ingatan responden dan keinginan untuk menjawab dengan jujur. Nah, ingatan responden ini kalau kita menggali riwayat aktivitasnya dia selama beberapa waktu terakhir. Ini sulit ya, apalagi kalau food frequency questionnaire. Saya dulu skripsi saya pakai FFQ, mengukur asupan makan anak remaja. Jadi saya nanya, kemarin kamu makan apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sarapan lauknya apa? Nasi, ini misalnya. Nasi pakai telur ceplok. Minumnya apa? Air putih, apa susu, apa teh manis misalnya. Nasi, telur ceplok, teh manis. Nasinya berapa centong? 2 centong, 1 centong gitu. Nah, itu kalau hasil laporan kita kan nggak ngelihat langsung dia makan ya. Maka ini sangat bergantung pada ingatan dia.
Nah, ini yang potensial bias ya. Bias yang berhubungan dengan ingatan adalah recall bias namanya. Recall bias. Ya, bias recall bergantung dengan terhadap ingatan dari responden dan keinginan untuk menjawab dengan jujur. Maka itu, kalau misalnya pertanyaannya bersifat sensitif, harus diukur langsung dengan observasi supaya tidak miss, gitu ya. Nah, ini contohnya, condom used by brothel sex workers. Kalau kita mau mencari informasi tentang penggunaan kondom pada pekerja seksual di rumah bordil. Rumah bordil itu lokalisasi ya. Lokalisasi. Nah, dalam kondisi seperti ini, si responden ini kemungkinan ketika kita tanya satu-satu, condom use ini kan sensitive things ya, yang potensial sekali dia tidak jujur menjawabnya. Maka saat kita bertanya seperti ini, kita harus validasi. Kalau apakah kamu pakai kondom? Iya, saya pakai kondom. Ketika melayani pelanggan, maka dia termasuk true condom user. Kemudian kalau misalnya sebenarnya dia pakai kondom, tapi bisa jadi dia nggak ngaku, saya nggak pakai kondom. False condom non-user. Artinya sebenarnya dia pakai kondom, tapi dia nggak ngaku pakai kondom. Ya. Kemudian ada kalau posisinya dia nggak pakai kondom, tapi dia ngaku pakai kondom karena takut dikategorikan sebagai risiko HIV/AIDS. Maka di sini false condom user. Dan kalau misalnya dia memang nggak pakai kondom dan ngaku dia nggak pakai kondom, dia termasuk kategori true condom users. Bagaimana memastikannya? Ini tugasnya si peneliti. How do we learn truth? Kalau kita turun, nah ini karena condom use merupakan jenis pertanyaan yang sangat sensitif, maka disarankan kita untuk turun langsung ke lapangan face to face sama ke sex workers-nya. Kita tanya langsung. Nah, ketika dia tidak ngaku, dia pakai kondom atau dia nggak pakai kondom, kita cek, ini contoh ya, kita cek trash bin-nya. Jadi kalau rapid survey biasanya kan accidentally datangnya dadakan gitu ya, nggak yang terjadwal diumumin ke sex worker. Kalau diumumin nanti merekanya bubar kan, tutup. Lokalisasinya tutup. Jadi kita datang dadakan, nah kita lihat tong sampahnya. Ya, kalau misalnya buat condom use itu biasanya surveinya pagi-pagi sekali. Kenapa? Karena malamnya bekas dipakai kan. Jadi asumsinya mereka belum sempat buang, di tong sampahnya ini masih ada sisa buangan dari condom use yang tadi malam. Seperti itu. Di kamarnya lihat ada nggak kondom. Kalau ada kemudian dia nggak ngaku, ya di sini dia sebenarnya make, tapi dia nggak ngaku, di tempat sampahnya ada. Berarti kita masukin ke bagian true condom user. Atau misalnya dia ngakunya pakai, padahal dia nggak pakai. Kita lihat di sini ada nggak kondomnya, ternyata nggak ada. Berarti false condom user, kita masukin ke true condom non user. Gitu. Ini ya cara kita mengantisipasi kebohongan si responden. Itu ya. Ini tadi udah saya jelasin. Nah, kemudian tugas kita di sini, identify the numbers in the two error cell. Yang ini nih, yang bagian sini, kemungkinan error, maka kita identifikasi. Ya, dia beneran jawab tidak, apa dia bohong, dia beneran pakai apa bohong, dia sebenarnya nggak pakai, itu ya. Kita verifikasi dari tempat sampah. Kalau tempat sampahnya udah bersih gimana? Pasrah, ya pasrah. Atau kita boleh tanya ke orang terdekatnya, benar nggak dia pakai? Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan konfirmasi, biasanya ditanya ke pelanggan yang terakhir, ya, ke pelanggannya. Kalau diwawancaranya dua-duanya, di pelanggan ini kita bisa validasi. Ketika si sex worker-nya bilang dia pakai, tapi pelanggannya bilang si sex worker-nya tidak pakai, maka sebenarnya di sini. Sebenarnya di sini, ya.
sebenarnya di sini. Sebenarnya di sini dia nggak pakai gitu. Kalau si software bilang dia tidak pakai, tapi pelanggannya bilang dia pakai, nah dia bilangnya di sini karena yang akan kita teliti adalah si sex workers. Maka mengenai confidential ya keterjagaan rahasia itu perlu dijamin supaya mereka bisa mau jujur menjawab seperti itu. Nah, ketika mau turun lapangan tadi di bagian syaratnya wawancara harus dilatih pelatihan wawancara. Pertama, jenis wawancara tadi ada jenis wawancara yang kontroversial, ada yang non kontroversial. Kalau yang non kontroversial itu perilaku kesehatan atau kondisi kesehatan yang memang tidak menjadi aib atau momok atau stigma di suatu masyarakat ya. Maka kita perlu mengenai bagaimana kultur dari masyarakat yang mau kita teliti itu. Kalau tidak kontroversial maka tidak masalah kalau orang lain mendengar. Jadi kita bertanya di tempat terbuka pun it's okay. Tidak masalah. Tapi kalau hal-hal yang kontroversial seperti yang tadi, misalnya condom use, kemudian smoking, ternyata smoking masih masuk kontroversial ya. Nah, ini perlu membangun kepercayaan dulu dengan responden dan kita harus menjaga privasi. Dan yang penting responden itu merasa aman, informasinya akan terjaga dengan baik gitu ya. Ini yang penting. Lalu yang kedua, si pewawancara ketika melakukan wawancara pendekatannya harus friendly yang pertama. Ya, friendly itu ramah karena kita butuh informasi dari dia, maka jangan belagu, nanya jangan jutek gitu ya. Dan yang kedua tidak judgmental. Tidak judgmental artinya tidak menghakimi. Maksudnya menghakimi gimana? Misalnya kamu penelitian tentang LGBT. Kemudian biasanya orang-orang ini ketika diinterview biasanya dia akan terbuka ya, terutama golongan yang gay. Nah, jangan judgmental. Judgmental ini nggak selalu ditunjukkan melalui perkataan, tapi kadang dari tatapan mata itu dia bisa menilai, kok lu ngerendahin banget sih mentang-mentang gue gay gitu. Ya, ini nggak boleh. Si pewawancara nggak boleh judgmental. Jadi harus bersifat atau bersikap netral, bukan bersifat tapi bersikap netral terhadap si responden ya, supaya kita dapat informasi yang sebenarnya. Nah, kemudian ada wawancara yang tidak bisa kita langsung tanyakan ke anaknya, ke respondennya. Itu ketika kita mewawancarai anak kecil, maka pakai role play. Ya, dengan role play ini bisa pakai game dan lain-lain. Nah, game percontohan dan lain-lain sehingga si anak kecil itu bisa mengarahkan sikap dia itu kemana gitu. Kalau misalnya ada game di suatu penelitian, misalnya di anak-anak sekolah, ya tentang tentang edukasi seksual ya, tentang edukasi seksual. Kita mau tahu nih respon si anak sekolah tentang hak seksual sama privasi seksualnya dia. Nah, kita pakai role play. Misalnya role play itu misalnya diperagakan kalau ada orang asing yang datang. Dulu saya pernah pakai role play soalnya waktu ngajar anak SD ya. Ada orang asing yang datang kemudian mau menyentuh daerah di bawah perut kita, itu boleh atau tidak kita sentuh, misalnya kita peragain atau pakai video. Nah, ketika dia merespon oh tidak misalnya karena dengan ekspresi jijik dan lain-lain kita sudah tahu bahwa tanggapan si anak kecil itu tidak setuju gitu ya. Nggak bisa kita tanya ada yang setuju nggak kalau misalnya ada orang asing yang mau menyentuh bagian tubuh di bawah perut adik, kan nggak mungkin kita nanya kayak gitu ya, maka pakai role play. Paham ya? Itu teknik yang bisa digunakan kalau kita mau melakukan studi ke kelompok usia tertentu. Atau kalau remaja pun kalau kamu mau nanya dia berperilaku merokok atau tidak, nggak bisa nanya, dek kamu merokok nggak dek? Nggak bisa kayak gitu. Ya, akan lebih bisa menggali informasi yang jujur kalau kita ajak ngobrol secara informal, diskusi ya, sehingga dia terbuka bercerita pengalaman dia merokok seperti itu. Itu pelatihan wawancara. Ini yang harus dikuasai oleh si pewawancara. Nah, sebentar lagi ya, manajemen formulir untuk survei cepat.
ketika kita mau turun survei cepat, ada beberapa form yang terstandar yang harus dimiliki. Ini contoh aja punyanya University of Los Angeles, UCLA. Nanti saya kasih lihat. Yang pertama, peta wilayah jelas. Kalau turun ke lapangan harus tahu di mana. Terus sebarannya, ya. Kita mau turun ke kelurahan, apakah RW, apakah RT, misalnya rumah tangga, nomor urut rumah-rumahnya, nama-nama kepala keluarga itu sudah ada. Kenapa? Karena untuk digunakan oleh si enumerator menemukan rumah yang akan dijadikan random start kalau kita pakai survei cepat. Kemudian form 2 ada tabel nomor acak. Nah, jadi kita jangan bawa Excel kemana-mana, itu di print out dulu tabelnya ya, di print out dulu. Karena kalau kita ngerandom di lapangan, laptopnya lowbat kan itu bikin kendala gitu. Kemudian disposisi rumah tangga, ini nanti ada formnya, dan disposisi studi itu ada formnya, isinya ada pertanyaan apa aja yang mau ditanyain. Ini contoh. Ini contohnya map of household ya. Jadi peta rumah tangga, studi nomor 1 dia cluster nomor berapa, judulnya. Kalau di sini active factor cluster survey. Nama komunitasnya apa, misalnya RT 10, 5 misalnya. Interviewer siapa, spin dial. Spin dial itu dia pas di si survei dia nomor angka acak berapa. Kemudian total household along line, ya jumlah rumah tangga di sepanjang garis itu ada berapa, random startnya nomor berapa. Show north, utara di bagian mana north dari peta itu. Nah, nanti digambar sama kamu di sini. Tuh, kalau dulu belum ada GPS ya. Ini konsep ini dibikin dari tahun berapa tuh menurut sejarah kemarin ya, 1980-an ya, sama Profesor Frerich. Nah, ini contoh form 2 table of random number. Kamu bikin dari 1 sampai ini kayaknya sampai 1000 ya. 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 16 kali 10 berapa? Tapi startingnya kayaknya bukan dari angka 1 ya. Angka 1-nya nggak ada di sini. Ya, ini contohnya lah, contoh table of random table. Jadi, kalau kamu sampling kamu 300, kamu jangan pas-pasan ngambil 300 gitu ya. Di random table-nya. Nah, household disposition ini contohnya. Contohnya ini ada pertanyaan, tabel di dalam tabel ada pertanyaan yang tinggal kita centang-centang saja sama si pewawancara. Adult currently home, ada orang dewasa yang di rumah, terus ada laki-laki usia 20 sampai 39 tahun ada di rumah, spesifik ya. Ada yang usia itu mau berpartisipasi enggak? Kemudian ada no currently at home, terus number interviewed nomor berapa dia akan diinterview. Nah, ini kita list dulu. Sequence number of household ini urutan. Ketika kita udah dapat random table-nya, kemudian kita urut. Ya, kalau misalnya pakai kuota yang tadi, Pak, di rumah mana lagi yang bisa diwawancara? Nih, ini nanti kamu urutnya sambil jalan berarti ya. Misalnya ini nomor 3, rumah nomor 3. Oh, itu tuh nomor 7, dia ada di rumah nomor 7 gitu. Sampai kita dapat 300. Nah, ini study of disposition. Nah, kita data nih namanya siapa ya, household with adult at home. Nah, kemudian ada berapa yang ada di rumah, misalnya yang laki-laki dengan usia 20 sampai 39 tahun ada di rumah berapa orang, terus yang jadi responden berapa orang, jadi participation-nya berapa persen gitu ya. Terus itu jadi tabel ini sangat fleksibel sesuai dengan apa yang mau kita wawancarai. Data dasar dari keluarga yang mau kita wawancara. Nah, ini yang halaman keduanya. Tadi bisa sampai 30 kepala keluarga, kemudian ada member of interview team atau interviewer, timnya siapa saja, nama, tanda tangan, biasanya kayak gitu. Terus ditulis tanggalnya, kapan begin, kapan ending, submitnya kapan,
final reportnya kapan. Gitu. Nah, ini manajemen sampelnya. Tadi kalau kita udah menentukan jumlah sampel, edisi survei juga bisa kita ngitung jumlah sampel pakai rumus, ya. Mau pakai rumus apa? Rumus Lovin, pakai rumus Lemeshow gitu. Biasanya Lemeshow karena yang bikin survei ini Lemeshow juga kalau nggak salah waktu di history kalau kamu ingat. Kemudian bikin pemilihan cluster pakai probability proportionate to size. Dan bisa pilih tabel nomor acak. Jadi survei ini lengkap sekali buat survei cepat karena memang dia dirancang buat survei cepat. Nah, apa saja langkah-langkahnya? 5 menit lagi ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita bikin tujuan umum. Informasi apa saja harus didapatkan. Kita deskripsikan tujuan umumnya. Kemudian tentukan tujuan khusus. Tujuan khusus itu secara spesifik aktivitas apa aja yang akan dilakukan selama survei, bikin timeline ya, untuk mencapai tujuan umum, bikin outline urutan metode dalam laporan akhir. Ini struktur laporan akhir juga ditentukan di dalam tujuan khusus studi. Kemudian pilih variabel, batasi dengan 20-25 variabel. Variabel itu jenis pertanyaan yang ditanyakan ya, batasi karena survei cepat tuh cepat. Jadi kita punya target 1 hari bisa puluhan orang yang diwawancarai. Jadi maksimal sekali 2 halaman kuesioner, jangan berhalaman-halaman. Nah, ini uji kelayakan studi, uji validitas dan reliabilitas dulu harus. Kenapa? Supaya apa? Terkait dengan analis data penelitian. Kuesioner itu harus valid, akurat, ya, dan reliable. Reliable, kalaupun berulang-ulang ditanyain, jawabannya pasti sama karena tidak ambigu maknanya. Kemudian pilot study kalau diperlukan. Di bagian uji kelayakan studi, ingat sampling yang kita ambil nggak boleh yang termasuk 30 klaster tadi dan 10 kepala keluarga. Nggak boleh, ya. Karena ini udah masuk sampling kita. Ini harus di luar itu. Nah, kalau misalnya kita nggak yakin atau belum begitu yakin sama studinya, boleh pakai pilot study. Pilot study itu seperti studi pendahuluan. Beda ya, uji kelayakan sama studi pendahuluan itu beda. Studi pendahuluan itu untuk trial. Ya, untuk trial. Melihat apa? Kuesioner, uji ulang kuesioner. Udah cocok belum kuesionernya? Kemudian ketika sudah valid dan reliable ya, uji ulang kuesioner. Kemudian manajemen form. Formnya sudah compact belum? Cara ngisinya udah benar belum? Kemudian jadwal. Dalam 1 hari 10 orang itu memungkinkan atau tidak dengan kondisi lapangan. Kalau ternyata masih cukup waktunya, kayaknya bisa di 15 orang misalnya dalam 1 hari, maka perbaiki jadwal. Kemudian prosedur entry data dan analisis juga diperbaiki seiring berjalan pilot study. Kalau sudah fix semua ini, maka baru bisa di start studinya atau rapid survey-nya. Kemudian lagi. Nah, ini organizing dan conducting survey. Yang pertama, ketika kita sudah merencanakan di awal planning, lalu sudah siap, maka jangan lupa izin dulu stakeholder setempat, ya, camatnya, lurahnya, pokoknya yang berkaitan sama tempat yang kita mau teliti ya, izin dulu. Yang kedua, libatkan institusi lokal nih, ada Karang Taruna kita ajak, ada ibu-ibu PKK kita ajak, gitu ya, libatkan. Kenapa? Supaya dapat bantuan. Dan yang ketiga, atasi permasalahan bahasa daerah. Nih penting sekali. Ya, paham nggak bahasa Indonesia orang yang mau kita tanya tuh? Tuh ya, kalau nggak paham harus ditanya pakai bahasa daerah, maka kita harus merekrut enumerator yang jago bahasa daerah itu. Itu. Kita boleh jadi tim inti peneliti, tapi kita nggak bisa turun lapangan karena kita nggak bisa ngomong bahasa daerahnya dia. Maka kita harus rekrut enumerator yang bisa ngomong bahasa daerah. Kemudian perkenalkan studi kepada partisipan, nih jelas inform consent namanya ya, inform consent. Kemudian kalau kita sebagai tim leader, maka harus mensupervisi si enumerator setiap hari. Kamu pantau mereka sehari itu benar-benar bisa ngerjain wawancara 10 orang atau enggak. Kemudian analisis data hasil temuan awal di lapangan. Kalau
selama 5 hari, misalnya kamu sudah dapat hasil temuannya, sudah di-input. Jadi gini, kalau survei cepat itu sehari, dari pagi sampai sore kamu ngumpulin data, malamnya kamu entry. Besoknya ngumpulin data lagi, malamnya kamu entry gitu. Jadi ngentry-nya tuh dicicil. Habis ngumpulin langsung entry, ngumpulin langsung entry, sehingga di hari terakhir pengumpulan data itu sudah langsung bisa analisis. Nah, bikin analisis kasar hanya temuan yang utama saja, kemudian harus dilaporkan ke institusi lokal sebelum kita bikin laporan. Jadi bikin aja misalnya grafik-grafik sederhana di Excel, kamu print dalam 1-2 lembar, kamu datang ke misalnya kelurahan setempat, ketemu Pak Lurahnya, Pak, ini saya mau ngelaporin hasilnya secara umum seperti ini. Sebelum kamu pulang ya, sebelum kamu pulang. Ini kalau udah selesai surveinya. Nah, oke, kamu serahkan, kamu sekalian pamit, lalu pulang, analisis akhir dilakukan di luar lapangan. Kemudian ketika sudah analisis akhir, di smoothing hasilnya, dan susun, lalu presentasikan laporan akhir. Ini buat akhir rapid survey. Nah, jadi time frame-nya, nih, tadi yang saya bilang, enter field itu day one. Day one ini sudah full persiapan, segala formulir, segala enumerator yang sudah dilatih, semua sudah siap, peralatan-peralatan sudah siap, day one langsung turun collecting data, estimasinya 5 hari. Tadi yang saya bilang, untuk 300 orang dalam 5 hari, per harinya ada 60, ya, 60 orang, yang artinya paling enggak kamu turunin 6 orang. Per 6 orang ada 10 kakak yang diwawancara, 6 enumerator mewawancarai 10 kakak per harinya, gitu ya. Jadi dapat dalam 5 hari mendapatkan 300 sampel. Nah, kemudian di hari ke-5 sampai hari terakhir, hari ke-5 kamu sudah leave field. Nah, sebelum leaving field ini, meninggalkan lapangan ini, kamu harus lapor ke stakeholder setempat hasil temuan secara kasarnya apa dari pengumpulan data yang 5 hari ini. Kalau sudah lapor ke stakeholder setempat, kalian pamit, analisisnya di rumah gitu, bukan di lapangan. Lalu di hari ke-10 sampai hari ke-14 lah maksimal sudah complete final report. Jadi ini kalau studi singkat yang medannya mudah 5 hari, tapi ini bisa di-extend. Maksimal adalah 3 minggu ya, maksimal 3 minggu. 3 minggu artinya hari ke-21 sampai final report, presentasi laporan akhir. Itu time frame-nya teman-teman. Terima kasih. Ada pertanyaan? Itu teknis ya. Jadi kalau kemarin kita udah bahas tentang teknik samplingnya, tadi lebih teknik wawancaranya seperti apa, merencanakan rapid survey seperti apa. Jadi kamu ngambil kelas ini yang diajarkan menjadi ketua tim rapid survey. Jadi diajarin dari planning, organizing, sampai conducting-nya, sampai ngelatih enumeratornya kayak gimana, kamu diajarin. Jadi memposisikan diri jangan sebagai enumerator, tapi sebagai ketua tim rapid survey. Itulah fungsinya ahli epidemiologi, gitu ya. Bukan yang cuma turun lapangan ngumpulin data doang. Jadi kamu paham dari prinsip konsep awal. Ada pertanyaan? Udah jam 3 teman-teman, sorry. Jelas ya? Kita sudahi kalau sudah cukup jelas. Kuis ya minggu depan ya. Oke, materinya 2, yang kemarin sama yang sekarang. Kalau sudah, kita udah absen semua di e-learning. Jangan lupa. Kalau sudah, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Kodimah ada nggak? Ada Bu, ada. Nggak, tadi saya cari-cari nggak ada, kemana? Iya Bu, tadi wifi-nya lagi agak error. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga paham. Ya. Miss, bentar ya. Ya. Itu di absen di link kok tanda tanya semua ya, Miss? Maksudnya? Iya, kalau di saya tanda tanya gitu loh, Miss. Absen dari kemarin Miss yang absenin kan ya? Emang nggak bisa diisi sendiri? Kalau nggak bisa, nanti saya absen deh. Saya biasanya ngecek ulang juga sih. Yang penting hadir semua ya. Saya lihat lagi settingannya ya. Yes. Nanda, oke. Thank you, Nanda. Cukupkan? Oh, Miss, bentar. Ya? Miss, bentar. Ya? Itu berarti kuis buat besok itu sampai
Sampai two yang tadi. stage atau apa nih? Dari awal, dari semua teknik sampling sampai tadi materi yang tadi. Sampai planning, sampai conducting surveinya, langkah-langkah survei cepatnya, ya. Oke, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatannya. Sampai bertemu hari Jumat. Iya, Miss. Tugas andatnya jangan lupa dibikin kerangka konsep ya. Sama kuesioner. Nanti kita belajar validitas, reliabilitas. Oke, kalau sudah kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pada diem aja sih. Makasih, Devi tadi kayaknya nggak ada. Devi, kamu masuk jam berapa, Dev? Saya masuk jam 2 kurang, Miss. Dikira saya nggak ada kelas. Tadi saya nanya di grup. Soalnya kan tadi katanya Miss-nya belum balas gitu. Oke. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Miss. Maaf. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Yo. Iya, Miss.